Harapan Mulia, khususnya pada instansi gawat darurat, terdapat 3 shift, yaitu shift pagi, sore, dan malam, yang dimana beberapa perawat akan bertukar shift sesuai jadwal yang ada. Pada suatu hari, pada tengah malam, di Rumah Sakit Harapan Mulia, tepatnya di IGD, terlihat Nurse Davira dan juga Nurse Mutia yang sedang berjaga pada malam tersebut. Kedua perawat tersebut sedang asik berbincang sambil mereka berjaga. Nurse Mutia sedang mengecek data pasien, sedangkan Nurse Davira sedang berjaga, sekaligus menemani Nurse Mutia pada saat itu. Nurse Mutia, pasien ada di bilik 4 gimana ya keadaannya? Sedengar aku kemarin dia dalam keadaan kritis. Oh, pasien itu sudah kembali normal kondisinya? Kok bisa pasien 4 mengalami keadaan kritis? Iya, kemarin ketika nurse Dara memberikan obat juga terjadi ketidakcocokan obat dengan si pasien karena keluarga pasien sendiri juga tidak memberitahu kondisi pasien secara menyeluruh. Oh, begitu ya. Saat sedang asik berbincang, tiba-tiba datang Ibu Asya bersama putrinya. Ibu Asya berteriak panik, sehingga membuat kedua perawat tersebut terkejut mendengarnya. Dokter, suster, tolong anak saya, tolong. Sabar ya, nak. Astagfirullah, siapa sih yang malam-malam teriak di IGD? Kalau misalkan pasiennya pada bangun terus shock bagaimana? Udah coba sana dulu, siapa tahu dia perlu tindakan yang segera, makanya dia panik. Iya, ini mau ke depan. Nurse Davira menghampiri Ibu Asya dan anaknya yang ada di depan IGD. Ketika Ibu Asya melihat Nurse Davira yang datang, Ibu Asya langsung menghampiri dan meminta tolong kepada Nurse Davira. Nurse, tolong anak saya, dia demam tinggi dan mengalami step, nurse, tolong. Sabar ya, nak. Baik, sekarang ibu ikut saya untuk pemeriksaan ya ibu. Baik, nurse, tolong obati anak saya. Baik ibu, perkenalkan nama saya Nurse Zafira. Dengan ibu siapa saya berbicara bu? Dan juga tolong sebutkan nama dan juga umur dari anak ibu ya bu. Saya Syanur Haulia dan anak saya Rania Putri, usianya sekarang baru 6 bulan, nurse. Jika boleh saya ketahui apakah anak ibu habis divaksin, diimunisasi, atau memang memiliki alergi ibu? Iya, nurse, beberapa hari yang lalu anak saya baru habis diimunisasi. Jika boleh tahu imunisasi untuk apa ya ibu? Imunisasinya itu di sekitar rumah saya, nurse, di Posyandu. Pas saya tanya sama bidannya, imunisasi apa yang diberikan, bidannya memberitahu kalau imunisasi itu vaksin hepatitis B, nurse. Sebenarnya hal seperti ini tuh wajar ya bu untuk terjadi. Biasanya anak-anak itu demam tinggi, bahkan step, jadi bu nggak perlu khawatir. Ibu Asya yang melihat Nurse Davira seperti setengah hati dan lambat dalam menangani anaknya, akhirnya mulai kesal. Nurse, cepetan dong penanganannya, itu anak saya lagi sakit. Ibu yang sabar dong, saya kan lagi melakukan prosedur ya bu. Makanya, nurse, cepetan dong penanganannya. Anak saya lagi sakit, itu demam tinggi. Saya juga tahu bu, makanya ibu yang sabar dong. Saya tuh nggak bisa langsung ngasih obat aja. Permisi ibu, mohon maaf, ketika di rumah sakit mohon tenang ya ibu, takut mengganggu pasien lainnya ibu. Iya. Perkenalkan ibu, saya Nurse Mutia, rekan dari Nurse Zafira. Jika boleh tahu ini ada permasalahan apa ya bu, sehingga ibu menaikkan nada bicara ibu? Begini, Nurse Mutia, anak saya lagi sakit dan mengalami demam tinggi hingga step. Tapi rekan nurse itu penanganannya sangat lama. Kasihan anak saya, nurse. Baik ibu, jika seperti itu boleh saya lihat dulu kondisi anak ibu? Silakan, nurse. Nurse Mutia mulai mengecek kondisi dari anak Ibu Asya. Melihat Nurse Mutia melakukan pengecekan, Nurse Davira memberikan berkas data pasien ke Nurse Mutia dan meninggalkan tempat tersebut. Nurse Mutia dan Ibu Asya hanya menggelengkan kepala serta melanjutkan pengecekan pada anak Ibu Asya. Ya, jika boleh saya tahu ibu, tadi rekan saya mengatakan kondisi anak ibu dikarenakan apa ya bu? Nurse tadi bertanya kepada saya, apakah anak saya habis imunisasi, divaksin, atau ada alergi sesuatu. Nah, saya jawab nurse bahwa anak saya habis imunisasi dengan vaksin hepatitis B. Terus rekan nurse merespon kalau itu adalah hal yang wajar dan juga bisa terjadi timbul gejala yang lain. Begitu, nurse.
Iya, baik Ibu. Untuk hal-hal yang disampaikan oleh rekan saya tadi itu memang benar Ibu. Untuk saat ini saya akan mengatur tubuh anak Ibu ini agak dimiringkan ya Bu, agar air liur dan muntahannya bisa keluar dan juga lidahnya tidak tergigit ya Bu. Saya menjaga anak Ibu hingga sakitnya mereda. Selanjutnya apakah ada keluhan lain Ibu? Oh ya, nurse, di tempat bekas suntikan terjadi pembengkakan dan kemerahan. Apakah itu tidak apa-apa? Iya Ibu, baik. Untuk pembengkakan dan memar itu adalah hal yang wajar ya Ibu. Ibu bisa kompres dengan air dingin sekitar 10 hingga 20 menit dan dilapisi dengan handuk ya Bu, biar nggak basah. Ibu juga bisa mengenakan pakaian senyaman mungkin dan memberikan ASI yang lebih banyak ketika bayi ini demam ya Bu. Untuk saat ini saya akan membantu Ibu untuk mengkompres ya Bu. Iya baik Ibu, saya tinggal sebentar ya Bu untuk mengambil peralatan dan menyiapkan kompres dinginnya ya Bu. Baik, nurse, tuh kayak gitu. Nurse Mutia segera mengambil peralatan yang diperlukan di tempat penyimpanan peralatan medis di IGD tersebut. Tak lama kemudian, Nurse Mutia datang dengan membawa peralatan yang diperlukan dan langsung memberikan tindakan yang diperlukan. Oh iya Ibu, apabila hal ini terjadi kembali, Ibu tidak perlu panik ya Bu. Ibu hanya perlu membaringkan anak Ibu seperti ini dan dimiringkan ya Bu, seperti saya tadi, agar air liur dan muntahannya bisa keluar Ibu, tidak masuk ke dalam pernapasannya. Ya, dan juga apabila step ini terjadi, jangan masukkan benda-benda ke dalam mulut anaknya ya Bu, karena bisa takutnya lidahnya tergigit Ibu. Ya, kemudian juga apabila sudah lebih dari 15 menit atau 1 kali 24 jam, Ibu bisa segera membawanya ke rumah sakit. Dan apabila juga disertai dengan muntah atau sesak napas, lehernya kaku, itu juga bisa langsung segera dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Untuk saat ini saya akan berikan anak Ibu obat penurun demam ya Bu, agar demamnya bisa segera turun. Jadi, nurse, kita tidak perlu ke rumah sakit ya? Iya Ibu, betul. Tetapi apabila Ibu memang ingin langsung bawa ke rumah sakit juga tidak masalah Ibu, itu tergantung keinginan Ibu. Tapi saya menyarankan untuk Ibu beri pertolongan pertama dulu Ibu sebelum membawanya ke rumah sakit, agar ketika sampai di rumah sakit tidak dalam kondisi yang serius. Iya Ibu. Oh, seperti itu ya, nurse. Baik, terima kasih atas informasinya ya, nurse. Baik Ibu, sama-sama. Saya tinggal sebentar ya Bu untuk menghubungi dokter dan menanyakan terkait obat apa saja yang saya akan berikan kepada anak Ibu ini. Apabila terjadi sesuatu, bisa Ibu langsung pencet aja tombol yang ada ya Bu. Ya, Ibu bisa bantu saya untuk mengkompres anak Ibu. Oh, tentu, nurse. Baik, terima kasih sekali lagi atas penanganannya. Maaf kalau kemarin-kemarin saya sempat bernada tinggi dan tidak sopan terhadap nurse Zafira juga dan nurse Tia. Pada malam itu, kebetulan dokter yang berjaga sedang keluar, sehingga Nurse Mutia pun harus menelpon dokter. Untuk itu, Nurse Mutia harus kembali ke tempat sebelumnya yang kebetulan telepon rumah sakit berada di sana. Terlihat Nurse Zafira yang masih tampak kesal, sedang duduk sambil melihat berkas data pasien lainnya. Nurse Mutia yang melihat hal itu hanya tersenyum dan menghampiri Nurse Zafira dan menelpon dokter untuk menanyakan tindakan selanjutnya yang akan diambil. Halo dok, selamat malam ya. Ya, silakan. Ada apa kamu menghubungi saya? Begini dok, saat ini terdapat pasien berumur 6 bulan mengalami demam tinggi disertai staf dok. Informasi dari keluarga, pasien baru saja melakukan vaksin hepatitis B kemarin, dan pasien juga mengalami demam dan pembengkakan. Sudah saya kompres air dingin dan beri obat penurun panas dok. Untuk penanganan selanjutnya seperti apa ya dok? Oke, untuk saat ini kamu pantau saja perkembangannya. Apakah si anak mengalami step atau demamnya semakin naik? Jika ya, segera hubungi saya kembali. Dan juga pastikan anak tersebut jangan sampai mengalami dehidrasi ya. Sebentar lagi saya sampai ke rumah sakit. Baik dok, jika seperti itu, terima kasih sebelumnya dokter. Saya tutup teleponnya ya dok. Baik, sama-sama dan silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurse Keiza dan di sini saya bersama rekan saya yaitu Nurse Janis yang akan melakukan penyuluhan pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin menanyakan kabar dari para peserta nih. Apa kabar semuanya? Baik, Nurse. Alhamdulillah baik, Nurse. Halo Ibu Fitri, selamat pagi. Iya, selamat pagi, Nurse. Ada apa ya, Nurse? Oh, nggak apa-apa kok. Saya hanya ingin menyapa Ibu aja tadi. Oh, seperti itu ya. Maaf ya, Nurse. Saya sambil kerja ya. Kebetulan ada berkas yang harus saya kumpulkan hari ini. Silakan Ibu, yang penting Ibu mendengarkan penjelasan yang akan dijabarkan nanti ya. Oh, tentu saja, Nurse. Terima kasih, Nurse. Baik, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan rahmat sehat sehingga kita dapat melakukan penyuluhan pagi hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah hadir pada hari ini. Mari kita langsung saja ke acara penyuluhannya ya. Nah, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Untuk para peserta bisa bertanya terkait materi yang sudah dijabarkan dengan mengklik tombol raise hand terlebih dahulu dan kami akan membuka 3 penanya. Baik, terima kasih atas antusias peserta sekalian. Kami akan menampung terlebih dahulu pertanyaan dari peserta sekalian. Untuk penanya pertama, silakan Ibu Maulida dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Nurse atas kesempatannya. Saya ingin bertanya ya Nurse. Kan Nurse bilang saat masuk lansia akan terjadi penurunan pada sistem urinarianya ya. Nah, kalau boleh tahu itu apa aja ya Nurse? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Untuk penanya berikutnya adalah Virgin. Kepada Virgin dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Nurse Keiza telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Nah, pertanyaan saya ini, faktor apa saja yang mempengaruhi eliminasi khususnya pada lansia? Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Virgin. Untuk penanya berikutnya adalah Tante Asya. Kepada Tante Asya dipersilakan. Terima kasih kepada Nurse Keiza telah mempersilahkan saya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah terdengar jelas? Saya ingin bertanya perihal materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Nurse bilang bahwa lansia akan mengalami penurunan fungsi pada organ eliminasinya. Jika seperti itu, solusi apa yang dapat dilakukan oleh untuk menangani hal tersebut? Ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon beri waktu untuk menyiapkan jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Baik, terima kasih kepada para peserta yang telah menunggu kami berunding. Pertama-tama, kami akan menjawab pertanyaan dari Virgin yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nurse Janis. Kepada Nurse Janis, dipersilakan. Nah, baik. Terima kasih kepada Nurse Kezia yang sudah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Virgin. Tadi pertanyaannya itu mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi urinasi khususnya pada lansia. Nah, di sini saya akan menjawabnya nih. Menurut Benita W, tahun 2013, faktor yang mempengaruhi eliminasi urin itu ada 5. Yang pertama itu faktor usia dan tahap perkembangan. Yang kedua itu faktor makanan dan asupan cairan. Yang ketiga itu faktor psikososialnya. Dan yang keempat itu faktor dari gangguan kesehatan. Dan yang terakhir itu faktor intervensi medis dan bedah. Nah, pada lansia sendiri, umumnya ini terjadi dikarenakan faktor usia. Tetapi tidak menutup kemungkinan nih, faktor lainnya itu dapat mempengaruhi proses eliminasinya sendiri. Jadi bagaimana Virgin, apakah bisa menjawab? Terima kasih Nurse Jenny, sangat terjawab. Baik, jika seperti itu, saya kembalikan kepada rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan dari Ibu Maulida, yang kebetulan akan saya jawab sendiri. Pertanyaan Ibu Maulida yaitu tentang ketika masuk lansia akan terjadi penurunan pada sistem urinarianya.
Nah, kalau boleh tahu, itu apa saja? Oke, akan saya jawab. Jadi, yang akan terjadi itu, otot-otot pada vesika urinaria melemah dan kapasitasnya menurun sampai 200 mg. Frekuensi BAK meningkat. Pada wanita sering terjadi atrofi vulva. Selaput lendir mengering. Elastisitas jaringan menurun dan disertai penurunan frekuensi seksual intercourse berefek pada seks sekunder dan masih banyak lagi penurunan yang akan terjadi. Bagaimana Ibu Maulida? Apakah terjawab? Terima kasih, Nars. Sangat menjawab. Baik, Bu. Dan pertanyaan terakhir dari Tante Asya. Akan dijawab oleh Nurse Janis. Kepada Nurse Janis dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Nurse Kezia yang sudah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Tante Asya. Pertanyaannya itu mengenai solusi apa yang dapat kita lakukan untuk penurunan fungsi eliminasi pada lansia. Nah, adapun hal-hal yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama dengan mengatur asupan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi lansia. Yang kedua itu ialah dengan menggunakan alat bantu seperti Pampers untuk orang dewasa pada lansia yang memerlukannya. Bahkan pada kondisi tertentu juga bisa dilakukan pemasangan kateter urinasi dan tindakan perawatan lainnya. Nah, yang ketiga ini ialah kita juga bisa nih melihat sikap perilaku kebiasaan dari lansia untuk menentukan penanganan yang bisa dilakukan dalam membantu proses eliminasinya. Dan untuk yang terakhir ini, kita juga harus melihat kondisi medis dari si lansia, apakah ia pernah melakukan operasi pada sistem eliminasinya atau memiliki riwayat penyakit yang mempengaruhi sistem eliminasi. Nah, jadi bagaimana Tante Asya? Apakah telah menjawab? Baik, terima kasih, Nurse. Jawaban dari Nurse sudah sangat menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, jika seperti itu, selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Nurse Janis. Wah, tanpa terasa kita sudah berada di akhir kegiatan pada hari ini nih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Saya selaku pembawa acara dan mewakili rekan saya, kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada salah kata, sikap, atau perilaku yang tidak mengenakan pada peserta sekalian. Terima kasih, Nurse. Sama-sama, Nars. Terima kasih, Nurse. Untuk para peserta dapat meninggalkan ruangan penyuluhan. Terima kasih banyak.